Assalamualaikum semuanya. Kembali lagi di channel YouTubeku, pastinya bersama aku, Firda Eka. Pernah tidak kalian berpikir, bisa tidak ya bahasa Indonesia menjadi bahasa internasional seperti bahasa Inggris? Untuk mengetahui jawabannya, silakan simak penjelasanku ya. Bahasa sebagai salah satu bagian dari kebudayaan memang tidak kalah pentingnya untuk ikut serta dalam mempertahankan kepentingan suatu negara. Menurut beberapa ahli linguis, bahasa Indonesia juga telah memenuhi syarat-syarat untuk menjadi bahasa internasional seperti bahasa Inggris. Apalagi dalam dewasa ini, kawasan Asia Tenggara telah memasuki masyarakat ekonomi Asia, yang mana para investor akan membangun bisnisnya di Asia Tenggara termasuk Indonesia ini. Hal ini dapat dimanfaatkan untuk ikut serta dalam memperkenalkan bahasa Indonesia kepada orang-orang asing tersebut. Menjadi bahasa internasional khususnya di kawasan ASEAN juga sesuai dengan target DPR RI sejak tahun 2009. Adapun beberapa fakta menarik terkait potensi bahasa Indonesia menjadi bahasa internasional. Pertama, berdasarkan data dari Kementerian Luar Negeri pada tahun 2012, bahasa Indonesia telah memiliki penutur di luar negeri sebanyak 4.463.950 orang. Banyaknya penutur bahasa Indonesia di luar negeri itu dapat membantu berkembangnya bahasa Indonesia untuk dapat dipelajari oleh orang-orang asing yang ada di luar negeri itu. Berikutnya, penggunaan bahasa Indonesia sebagai bahasa kedua di negara Vietnam. Pemerintah daerah Ho Chi Minh City mengumumkan bahwa bahasa Indonesia menjadi bahasa kedua di Vietnam secara resmi pada Desember 2007. Sebagian besar pemuda di Vietnam melihat keperluan untuk mempelajari bahasa Indonesia, mengingat kemungkinan akan meningkatnya hubungan bilateral antara kedua negara tersebut, yang notabene-nya kedua negara tersebut adalah negara dengan masyarakat atau penduduk terbesar di ASEAN. Fantastisnya, bahasa Indonesia telah dipelajari oleh 45 negara di dunia, sehingga menjadikan bahasa Indonesia menempati ranking ke-10 sebagai bahasa yang paling banyak dipelajari oleh masyarakat di seluruh penjuru dunia. Kedua fakta tersebut menggambarkan bahwa bahasa Indonesia untuk penutur asing atau BIPA menjadi potensi yang sangat besar untuk mendukung berkembangnya bahasa Indonesia sebagai bahasa internasional. Pasalnya, bahasa Indonesia dengan struktur yang mudah ini bisa menarik minat orang asing untuk mempelajarinya. Andaikan nantinya benar bahasa Indonesia terrealisasikan menjadi bahasa internasional, maka kita sebagai warga negara Indonesia pastinya akan sangat bangga akan hal itu. Terlebih lagi, untuk berkomunikasi dengan warga negara lain, kita tidak perlu kebingungan dan bersusah payah lagi untuk mengerti bahasa mereka. Lantas, langkah apa yang harus kita ambil sebagai pemuda untuk ikut serta memajukan bahasa Indonesia yang nantinya akan menjadi bahasa internasional? Sesuai dengan Sumpah Pemuda poin ketiga yang berbunyi, kami, putra dan putri Indonesia, menjunjung tinggi bahasa persatuan bahasa Indonesia, maka kita harus ikut melestarikan bahasa Indonesia tersebut. Tidak perlu malu untuk menggunakan, mempelajari, dan menjunjung bahasa Indonesia, karena dari langkah kecil yang seperti itu dapat membantu berkembangnya bahasa Indonesia sampai menjadi bahasa internasional. Sekian informasi yang bisa aku berikan terkait topik potensi bahasa Indonesia sebagai bahasa internasional.
Semoga kita sebagai warga Indonesia, khususnya para pemuda yang sudah menonton video ini, dapat ikut serta mengawal dan menjunjung bahasa Indonesia sehingga nantinya bahasa Indonesia bisa menjadi bahasa internasional seperti yang diharapkan. Terima kasih sudah menonton video ini, sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.